Anggenipun sareng-sareng nggih ucal utawi nyambut wontenipun lare-lare santri utawi santriwati. Bukti peningkatan kula panjenengan anggenipun hikmah. Salah satunya adalah legalitas kelembagaan. Saat ini mumpung prosesnya lagi cepat seperti itu, harapannya pun monggo nanti di kecamatan mungkin niki sedaya TPK ini sampun kagungan izin operasional. Dan kami harapkan TPK yang ada itu juga yang belum terdaftar monggo bisa berkomunikasi lewat para tangan panjang ini, tangan panjangnya Kementerian Agama bukan. Auzin alaihi warattilil Qur'an tartila. Amma ba'd, fadilatul muhtaramin para alim, para ulama, para kiai, para bapak, ibu-ibu guru ngaji sekecamatan mungkin ingkang tansah kula ajeng kula hormati. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Fathul Manan karya dari Asy-Syaikh Haji Maftuh Kastul Birri dari Kediri. Nah, ini pertemuan yang kedua. Kemarin pertemuan yang pertama kita membahas tentang pengenalan tentang pengarangnya, kemudian pengenalan tentang imam-imam dan rawi-rawi. Kita buka halaman 12, ada namanya Bayanut Tajwid. Halaman 12 Bayanut Tajwid menerangkan tentang tajwid. Yang pertama ini tentang landasan hukumnya. Landasan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Sudah menemukan ya? Dalam kitab ini memang menggunakan bahasa Jawa, tapi tulisannya Arab background. Ini makanya kita pelan-pelan, insya Allah mulai yakin dengan sampun sudah bisa semua lagi. Bayanut tajwid keteranganipun tentang tajwid. Ayyuhal qari'un waffaqani Allah wa iyyakum. Mangertoso bilih ibadah maos kalamullah menika tashihu qiraatul huruf. Anda sahih utawa laras datang huruf lan sedaya pausan mawi angginaken tajwid. Jadi ini kita membahas tentang ilmu pengantar menjadi pegangan kita dalam membaca Al-Quran. Banyak kitab-kitab, banyak metode-metode. Semuanya itu dalam rangka supaya membaca Quran dengan benar. Karena dalam kita membaca Al-Quran yang paling pertama dulu adalah benar. Setelah benar, lancar atau tadi. Setelah lancar baru indah. Nah, indah ini sebagiannya Pak Alfa ini kok, itu nih kok. Itu indah. Nah, jadi pertama kita yang menjadi pujian tahsin, nah ini namanya tahsin yang benar, membenarkan. Atau dalam bahasa Amiyah itu bisa disebut tahqiq. Nah, tahqiqul huruf, tahqiqul kalimat, mentahqiq huruf per huruf sampai dengan ke kalimat. Nah, ini kita yang pertama kali mencari kebenaran dulu, membenarkan bacaan siswa. Nah, dalam kita supaya anak-anak kita itu menjadi membaca dengan benar, ya wajib hukumnya dengan menggunakan tajwid. Tajwid ini memang sesuatu yang baru, tapi dalam itu punya wajib diketahui. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Nah, jadi
Inilah bedanya Quran. Kalian jangan Quran warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Tartil ini di dalam di sini dijelaskan sahabat Ali ngendika karramallahu wajhah at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul. Tafsiran tentang warattil Qur'ana tartila ini bahasa itu sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan yaitu tajwidul huruf, menguasai huruf itu dan mengetahui wukufnya. Nah, ada dua perkara ini yang masuk dalam bahasan tajwid. Nah, tajwidul huruf kita ini bahasan tentang mulai dari huruf-huruf bu, alif, ba, ta, sa, jim, ha, so. Karena ini bukan bahasa kita, karena ini bukan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, ini asli bahasa Arab. Yo kita semaksimal mungkin mengikuti bahasa Arab. Senajan itu berat. Ada yang sekali itu berat. Misalkan A, itu kan agak berat bagi kita. Nah, karena ini bukan bahasa yang kita, ya udah kita ya mengikuti saja. Nah, menurut dalam dalil-dalil disebutkan di sini, secara nas Quran, hadis dan ijma'ul ummah, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Nek dalil Qur'ane warattilil Qur'ana tartila. Nek dalil hadise rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak pirang-pirang wong sing maca Qur'an tapi Qur'an malah melaknati. Makanya kelingan sebagai Arwani Amin yang pendiri Pondok Yanbul Quran itu saking hati-hatinipun Arwani niku pesen wasiat banyak sekali itu. Salah satunya seperti ini. Aku nek wis mati aja dibacake Quran sing macane Al-Quran seperti itu. Sing macane orang tajwid. Kata niku. Iku sampe saking hati-hati baca apa. Jadi memegang hadis itu warad qari'in bil Quran wal Quran ya'anu. Terus kita baca orang tapi ternyata enggak benar. Nah, ini termasuk pepele mengingat bagi kita. Tapi juga jangan sampai umat Islam memahami hadis seperti ini terus juga dimaca Quran, repot maneh. Ora gelem maca Quran. Ya kita jelas selain ada peringatan seperti itu, ada sesuatu yang menjadi peringatan hati-hati Gusti Allah niku ya maringi rahmat, maringi kemudahan. Jadi seperti ini jangan membuat kita terutama guru ngaji itu wah ternyata bebannya gede. Terus akhirnya boten gak gelem marahi bocah. Kok nek aku anu pripun? Salah pripun? Wah, repot maneh. Kok nek aku nek marahi bocah malah sing salah aku dosa. Jadi dosa aja ngono. Sinambi kita yo pula yo adol ngono. Nah, berarti rumusnya yo pula yo adol. Ya kita gali terus bacaan-bacaan kita syukur-syukur iso disemakke ditasih malih. Ya, selama kita itu kita sambil ngajari lari. Jadi wal baqaril Quran wa man ya'anu itu sebagai peringatan bagi kita, pengingat bagi kita, tapi juga kita mengajak Bapak Ibu semua jangan pernah takut belajar terus Al-Quran. Kan ada juga hadis itu yang orang yang baca Quran walaupun terbata-bata itu ganjarannya gimana kita walaupun terbata-bata itu ana ganjarannya. Jadi ganjarannya karena kosong maca Quran, nek sinau gak iso bareng kita malah ganjarannya gede-gede. Nah, terus niki dalil Quranipun, dalil hadisipun, dalil ijma'ipun ulama disdawuhaken saya Syekh Samsuddin Ibnu Jazari wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana asimun. Maca Quran nganggo tajwid iku wajib krasa sapa wonge ra bagusi iku dosa. Niku Syekh Samsuddin Al-Jazari sing gadah metode Jazariyah atau turutan. Turutan niku ana sing ngene Jazariyah sing Baghdadiyah sami. An ali nggih terus wae. Anakum ainakum unakum ainakum. Nah, ketara sing iso wis tuwa. Gila. Unakum inakum arunakum. Ketara sing wis nyandar wis tuwa. Besek nom-nom saiki ya Iqra dan Bu'a, Ummi, Qiraati, Tilawati.
An-Nahdoh dan sebagainya, banyak sekali Al-Karim. Itu semuanya dalam rangka membaca Quran dengan benar, karena warattilil Quran atau tartil. Jadi terus kemudian istilah-istilah tartil ini, jadi dalam jenis kita tahapan belajar Al-Quran itu harus tahu benar, tahsin, kemudian lancar, baru indah atau bagus. Kemudian tingkatan-tingkatan dalam membaca ini juga ada disebut dengan tartil, okay? Diwaca dengan tartil, sing jelas alon. Kalau dalam kita membahas di luar bahasan kitab ini, ya, tingkatan-tingkatan membaca Quran itu ada 4. Yang pertama, 1 tahqiq. Tahqiq itu membaca dengan jelas, cetha. Biasanya metodenya itu talaki. Talaki itu seorang guru membaca, murid mendengarkan dan menirukan. Mendengarkan kok tinggal turun. Mendengarkan dan menirukan. A, B, ta. Murid mentahqiq. Nah, namanya tahqiq. Nah, ditahqiq. Makanya Quran itu walaupun anak masih kecil, kadang-kadang belum bisa membaca. Itu ada yang sudah hafal 130. Ada nggih? Nah, kekuatannya di mana? Ditahqiq. Ditalaki itu tadi. Kekuatan di situ. Amma yatasaalun. Tiap hari satu ayat ngumpul kata siji. Nek bocah-bocah saged, wong tuwa yo iso nek suwi lho. Wong tuwa bareng mikir kan belajar banget. Jadi wong tuwa saged, nek semua saged. Guru-guru TK, MA, BA, TK kalau mau mengembangkan seperti itu, kekuatan ditahqiq. Anak-anak belum bisa membaca, tapi bisa menghafal. Nah, ini untuk anak yang belum bisa membaca. Tapi jangan bangga dengan talaki tok, nanti kedepannya nggak diajari kayak semoco. Kudu ketika seorang ustadzah mengajari anak-anak itu talaki, tahqiq, juga harus punya pegangan untuk membaca. Makanya saya tawarkan solusi dibantu kalau bapak tua itu. Tahfidz saya bangga, tapi tahsin lebih penting. Tahsin itu utama. Orang iso hafal, tak akeh wong iso hafal tapi gak ngerti sing diwaca apa. Tapi nek wis kapan mau iso tahsin, iso maca lancar, maca liyane gampang. Engko iso hafal dhewe saking kulinane. Wong kathah kok tahlil ki hafal Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika nasikan kono gak iso maca. Ketika kula nyemak ibu-ibu sing sepuh-sepuh niku, lan bener diwaca gak hafal kok sak esok kok. Macane keliru kan. Karena itu saya tawarkan, oke, tahfidz itu bagus, sahih, tapi harus didasari, di-branding dengan tahsin. Makanya anak, seorang siswa, seorang santri harus mempunyai target hariannya, dia tahsinnya berapa, tahfidznya berapa. Paling enggak yuk 3:1, tahsinnya 3, tahfidznya 1. Mesti kuat di tahsinnya, tahfidz terus jalan. Misalkan kalau kita mengalokasikan tahfidz itu 10 menit, yo tahsin itu dulu ya. Nah, ngoten lho Pak. Setunggal karena dalam rangka 1 mentahqiq bacaan. Nek termasuk kesempatan siswa santri itu termasuk manute kali gurune. Makanya itu difasilitasi supaya benar-benar tahqiq benar. Karena kapan disemak wong liya kadang gak trimo. Nggih Pak nggih. Disemak wong liya, disemak wong tuane piyambak. Wong kula niku bener ki anake kula sing misalkan Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika. Kan keliru to niku. Sak bolen iki gak gelem kok. Ala habibika Mas. Halal. Tapi nek nyanu gurune nek nyepak gurune, titip kalau gurune langsung dari. Ngoten niku. Kekuatan jenengan itu jadi model saja. Metode apa sebagus apapun nek gurune kok vakum misalkan enggak jalan. Sing paling pokok kadang itu bener atau niko khairun minal madani terus nggih. Atau metode lebih baik daripada tapi sing paling itu fa khairun minal khair jenengan itu anu garis. Sing paling apik, sing paling pokok ya gurune ini. Nyonton ini sebagainya. Lah ini adalah tahqiq. Makanya
kalau di Qiraat itu ketika mentahqiq nggak pakai lagu. Seperti ini. Biasanya tahqiqnya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini tahqiq kan nggak pakai lagu. Biasanya kalau mentahqiq. Nanti mirip kan sebentar gitu. Iku dalam rangka tahqiq. Bukan orang kok dalam rangka kayak lagu. Itu tahqiq. Itu dari di Qiraat Pak Mesir pun gimana itu. Ketika mentahqiq nggak seperti lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang-kadang lebih mengutamakan lagunya bacaannya kak. Nah, yang paling apik itu, ya tahqiq piye. Maka lagunya itu sebagai penghias, bukan utama lagu itu. Lagu itu tidak utama. Jadi yang paling utama itu tahqiq bacaan bener di sini. Jadi harus sepakat. Dan lagu apik bener saya, nek lomba menangan mesti nek iso. Nek lomba menangan. Wong sendiri kayak lomba lagunya apik menang akeh. Tapi sing paling pokok itu tahqiq dulu. Jadi kita sebutkan. Coba dengan ketika mentahqiq itu dikurangi hal-hal sing ibaratnya anak itu amat berat. Terus apa adanya dulu? A, B, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho, Dal, Ro, bisa juga kita tawarkan solusi. Ketika mengajar dengan menggunakan ikro atau menggunakan tilawati atau sebagainya. Coba guru itu menyampaikan secara klasikan. Konatif. Saya konatif. Nek perlu tumbas alat peraga. Nah, nek gak duwe tulis. Nah, nanti jenengan sakit target. Targetnya itu pun tahun ini misalkan jilid 1 halaman 1 sebelum anak maju sorogan, maju 1 kita klasikan. Aba, A, Baba, 5 menit rawon aku Pak. Gitu. Nah, seperti itu. Kalau paling bagus gue alat peraga atau dituliskan. Jadi anak melihat ke sana, tahu yang tidak dia dalam ininya, dalam bayangan anak-anak itu tidak ngapal tapi moco. Ngoten. Boten ngapalke tapi moco. Iki jenenge A, ini jenenge Ba, ini jenenge Ta, ini jenenge Sa. Ngoten niku. Nah, makanya anak kan merekam. Misalkan itu untuk maju hari ini atau maju besoknya enggak apa-apa. Karena kita seorang guru itu kadang ditobat materi kemarin bocah ngomongnya kok gitu. Tobat. Iki wong tuwa nang omah iki ngajari, Bro. Jangan berusaha ngandalke seperti itu. Enggak bakal diajari wong tuane. Juara kecuali Pak Wahid terus Kiai, Pak Rifai belum ngajari. Soalnya nek gak iso anak yo piye ya Pak ya. Juara tapi sing wong awam, Pak. Wong awam mboten kober. Mboten ra kober apa gak selo apa gak memang gak iso ngajari macam-macam. Memang anak datang ke sekolah ke madrasah itu kan pengen ngaji. Dari itu dari nol dari awal. Pasti kan belum kosong kan belum diwajari. Ake-ake kok semekaten. Itu kalau di tempat saya, betul-betul di tempat jenengan. Di tempat jenengan mungkin yo yang sepele sama do kompak dengan. Nama pedoman Pak. Jadi kita ini bocah mau anak bukan yang orang senang. Baik kan pasti dari sini. Ake-ake nanti kita harus nganu aja. Terus terangkan seperti itu. Nah itu kangge untuk. Jadi ini bukan mutlak pasti berhasil tidak. Semuanya dalam rangka ikhtiar. Termasuk caranya pun kita model ngajari pun selain kita sorogan anak majalah satu diklasikan caranya mentah lagi. Boleh harus tekan kata-kata sing kalimat sing dawa makan kita sakit mantau, kita sakit monitor nih bocah ini sing wis lancar sinten semuanya. Dari anak itu kan heterogen macam-macam, ono sing buanter cuwepet, ono sing yo aja apa orang yang tekan gitu. Ini pertama itu adalah tahqiq, tingkatan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, tartil itu membaca pelan, misalkan dengan Mirake Qori'e, misalkan Sa'ad Al-Ghamidi, kemudian Abdurrahman As-Sudaisi, Muammar Ziyad A, dan sebagainya. Itu kan maksudnya kan alun-alun, itu tartil, misalkan ya contoh contohnya misalkan iya Pak, misalkan As-Sudaisi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Semonten niku tempone Pak. Niku nek tartil semonten niku tempone. Alun. Misalkan mate ya penuh ternyata lebih panjang sebagainya. Niku tartil. Oke saya diwaca ada yang kedua itu tadwir, sedeng tadwir. Nek kados mangkane nek di sing kagungan suara sing sae niku kolek-kolek niku nek mau secara tilawah pas tilawah terus niku namanya bacaan tartil. Cara tempo niku tartil. Nah, kemudian ada tadwir. Tadwir itu sedeng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Dengan dados imam semoga niku takbir. Jadi pun ora kesuwet, ora kecepetan. Soale nek kecepetan mangke urung sare urung bener wis tamu jeneng salat. Nek alon selangan tok makmume. Jadi iku takbir. Ikut itu takbir, sedeng. Yang keempat itu hadir itu getar cepat. Kayak orang semaan itu loh Pak. Mau semaan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tapi empat-empatnya ini tetap nggunakaken tajwid. Dasaripun tajwid kudu dina. Orang mungkin empat-empatnya ini tinggal tajwid panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, betul sebenarnya. Atau wakofnya tidak dipakai. Haram hukum tetap haram. Walaupun dia hafal Quran lancar lanyah, mau saya Quran buanter, tapi nek tajwid tak tinggal yo parah. Nah, itu tetap haram tetap sah. Empat-empatnya tetap ngangge tajwid. Walaupun dia cepat. Nek yang sing sampun cepet itu lesane ndak bulat. Maksudnya lesane niku tetap target tetap cepat kan. Terus nek mirake semane jantiko terus mengatakan kan saya niku kali ini. Ada sebagai cekihan dan sebagainya itu kan nganu cepet tapi rasanya tetap cetok ngono. Nah, perkara jenengan wah kok cepetan nek maca kepotang-potang, iki kok salahke sing maca. Salahke sing nyemak, jenengan aku nyemak kok. Nggih mboten. Aja sampe wah kepotang-potang lan kowe. Mulai Pak, saya saya maca. Iku jenengan aku nanya mana wis purna, mangke lah saged niku. Jadi namanya hadir cepet. Cepet sekali. Jadi pada 115 menit sono, 110 menit ono. Nah, tapi buatan niku. Lah, misalkan kita bayangkan, Imam Syafi'i niku nek nalikane poso niku iso kata pekale. Lek anu, lek sebengi, gitu Pak. Nah, lek terus piro tempo niku. Niku nggih macane cepet nggih ana keramate barang niku. Cepet kan siang dan malam iso 2 hari. Niku misalkan 24 jam kan dibagi 12 jam. Atau misalkan dibagi per 8 jam bisa. Nah, itu bacaan hadirnya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i. Nah, kalau nek poso iso 2 kali khataman sedina nih. Nah, perkara dengan kepondal-pondal itu biasanya pra kulino mawon. Nek wis kulino ya insyaallah apa jenenge pakai saya mengikuti. Caranya bener pripun Pak? Saya undang aku. Tak contoni yo. Akan sukaten. Niki ada namanya tahqiq, tartil, tajwid sama hadir. Hadir itu gambar dengan cepat. Ini nah kita
kita kembali lagi tentang warattil Qur'an tartilan. Yang pertama adalah tajwidul huruf, kudu ngertos hurufipun, bacaanipun dibaca pripun, kemudian harokat panjang pendek dibaca pripun. Yang kedua, tartil itu adalah ma'rifatul huruf, mengetahui tentang waqaf wal ibtidah. Iki biasane saya kata boten memperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke, itu sing bener itu ora bener iku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nafas ini sijine macane waqaf. Ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iku sak nafas iku, tapi bacaan akhir dibaca sukun waqaf. Bener apa salah? Salah. Kita niku tanda baca dadi gak waqaf, wasol, kalih saktah. Kita itu saktah cuma 4, setelah itu jangan dibaca semua. Kalau saktah kan iwaja mandek, tapi namanya dipun tahan. Iwaja qayyima, mosok semono ayat semono iki saktah kabeh. Biasanipun ini sing paling banyak. Cara gampangane ta. Maos Quran ra kena nafas. Wis gampang tenan. Piye to Mas Nek? Rifatul kuwi carane pun. Carane pun maos Quran ora kena nafas. Mati Pak, orang bakal mati ya. Maksudnya pripun? Ukur kekuatan nafas kita dengan membaca kita. Misalkan ayat yang dawa nggih. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sing kuat. Iku sing satu nafas. Ampun ngeten iki. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Langsung didiskualifikasi dengan ngoten maksudnya contohnya kan singkatan niku. Lah terus pripun? Kita boleh membuat waqaf sendiri walaupun tidak ada tanda baca waqaf. Sejak kita waqaf tapi asli itu kita wasol. Maksudnya itu kita waqaf di situ tapi nanti mengulangnya dari situ juga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah itu kita waqaf di a'anzartahum tapi dimulai dari a'anzartahum. Niku sing terus. Walaupun nafas kita masih banyak pun enggak apa-apa, enggak harus nunggu nafas kita entek jelas loh, entek malah pedot repot pakai. Nah, itu gejala umum dan kita temui ketika lomba kemarin. Ketika ada lomba kemarin mesti tanafus itu mesti kurangannya kata. Itu rahasianya. Nah, nek kurang maksudnya panjang kurang sedikit itu paling lopoma. Tapi kapan tanafus bisa didis. Tanafus itu sepatah. Salah jalin itu kan. Nah, itu kan motivasi kita menyiapkan generasi kita sing ajeng melu lomba sebelum kita persiapkan ditampilkan di situ. Yo kita kedah nyemak dhisik bener dhisik. Mulai dari tajwid tentang panjang pendek niku, kemudian tentang waqaf wal ibtidah. Itu penting sekali. Kadang-kadang nek modul apuke kabeh kita ningali mah ono ibtidahe. Kira-kira dia lebih tepat pinter yang mana? Antara si A dan si B ini. Lain nanti dari nilai tetap ada tidak ada terus mutak nilainya 100 kabeh mboten wonten. Sing 100 ku jurine. Enggak Pak. Nek sing anak-anak iki 90 wae. Tapi pasti ada. Itu nanti kalau lagi dilihat itu pasti mangke ada kekurangannya. Di mana? Di waqaf wal ibtidah. Ini gejala umum, monggo kita perbaiki syarat-syarat. Makanya nek maca Quran nafasin, tarik nafas dulu ya kan seperti itu lagi. Tarik nafas dulu ben kuat. Nah, niki namanya ma'rifatul hukuk, mengetahui waqaf wal ibtidah. Waqaf tanda baca waqaf itu kan nanti di belakangnya aja semuanya.
Dan ini tentang kita mengacu tentang tajwid tentang ayat warattilil Qur'ana tartila, tafsiranipun menurut sahabat Ali bin Abi Thalib ibnu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mengetahui tentang tajwid baca huruf-hurufnya dan mengetahui tentang waqaf wal ibtida. Makaten kasih kula aturaken mungkin kula suwun para bapak, para ibu, saudara semuanya supaya bisa hadir setiap ada pertemuan forum Fitrah Guru Aisyah Kisah mungkin ini. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Manan. Ini kitabnya disponsori, disodakoi dari Bumi kok, Bumi. Makin kita yuki jasa kemaslahatan jasa yuki kebaikan pun ibunda dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka disebutkan besok tentang ta'rif tajwid. Matur nuwun, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.